Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama Bapak Faisul M ya. Bapak mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Pesugihan Cilacap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk absensi pada pembelajaran hari ini, nanti anak-anak silahkan tulis nama dan nomor absennya di kolom komentar ya. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran yang kedua. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menganalisis peristiwa pengkristalan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi ragam seni rupa daerah dengan penuh kepedulian. Anak-anak, setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Nah, demikian juga dengan pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tujuan yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya ya. Generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa ya. Belajar itu tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah ya anak-anak. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan rasa cinta tanah air. Nah, kegiatan-kegiatan seperti pramuka. Yang kedua yaitu seperti Palang Merah Remaja atau PMR. Yang ketiga yaitu menjadi duta seni. Nah, kegiatan olahraga itu adalah merupakan bagian-bagian kegiatan
yang berdampak bagi peningkatan kualitas dari pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif ya yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat. Nah, contohnya seperti tawuran antar pelajar ataupun terjerumus dalam tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum lainnya. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu telah berlalu ya anak-anak. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Nah, generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlakul mulia, cinta tanah air dan bangsa. Nah, dari teks di atas tadi itu ada kata baku dan kata tidak baku. Nah, mari kita pelajari bersama-sama ya. Nah, untuk kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, yang pertama yaitu pelajar. Untuk kosakata tidak bakunya itu tidak ada ya. Untuk pelajar itu artinya anak sekolah. Nah, terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjut, anak didik, murid, dan siswa. Yang selanjutnya yaitu kosakata baku, yaitu generasi. Untuk artinya yaitu masa orang, satu angkatan hidup. Nah, untuk kosakata tidak bakunya itu tidak ada dan artinya juga tidak ada. Nah, yang selanjutnya yaitu kosakata baku kualitas ya. Artinya yaitu derajat atau taraf, kepandaian, kecakapan dan sebagainya. Itu ya. Nah, untuk kosakata tidak bakunya yaitu kualitas. Ini seharusnya kualitas ya, kurang huruf L-nya. Nah, untuk artinya itu tidak ada. Nah, yang selanjutnya yaitu kosakata baku kata pramuka. Nah, artinya yaitu raja muda karana. Atau organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya dalam berbagai keterampilan, kecakapan, kepercayaan pada diri sendiri, saling menolong dan sebagai anggota organisasi pramuka. Untuk kosakata tidak bakunya itu tidak ada. Nah, untuk kosakata baku kreatif ya, yang selanjutnya ini kreatif itu menggunakan huruf F ya, bukan huruf P. Nah, untuk artinya yaitu memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan. Nah, ini adalah salah beberapa kata baku dan kata tidak baku ya. Nah, yang selanjutnya kita akan menceritakan kembali isi bacaan yang berjudul peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan ya, dengan menggunakan kata-kata sendiri, gunakan kalimat yang efektif. Nah, di sini Bapak sudah mencontohkan ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Pelajar memiliki peran untuk mengisi kemerdekaan. Peran pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Belajar tidak hanya di lingkungan sekolah ya. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat.
Perjuangan pelajar tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang. Pelajar harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa ya. Setelah kita menceritakan kembali isi teks, nah sekarang kita mencari salah satu peran yang ditunjukkan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan dengan belajar giat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, sekarang carilah informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar di lingkungan berikut. Nah, kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama yaitu di dalam rumah, yang kedua di sekolah, dan yang ketiga di masyarakat. Nah, contohnya yaitu membantu pekerjaan rumah sehari-hari. Kalau di sekolah, mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin. Nah, sedangkan di masyarakat itu melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin. Nah, yang selanjutnya yaitu di rumah, yaitu bekerja sama dengan anggota keluarga. Nah, di sekolah mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara ikhlas dan bertanggung jawab. Nah, yang kalau di masyarakat yaitu terlibat aktif di dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan positif di dalam rumah yang selanjutnya yaitu melaksanakan perintah yang diberikan orang tua. Nah, yang selanjutnya yaitu di sekolah, menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, yang ketiga yaitu di masyarakat, terlibat aktif dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan positif yang selanjutnya yaitu memanfaatkan waktu untuk belajar daripada bermain. Nah, anak-anak itu harus belajar ya, jangan bermain terus. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu di sekolah. Nah, aktif dalam kepramukaan, PMR dan sebagainya. Nah, di masyarakat yaitu ikut serta dalam mengemukakan gagasan atau ide atau pendapat ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah? Nah, dengan mempelajari fenomena alam di sekitar kita, nah, anak-anak dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitar. Nah, kemarin anak-anak telah melakukan percobaan tentang penyubliman sebagai salah satu perubahan wujud benda karena kalor ya. Sekarang anak-anak akan melakukan percobaan untuk menunjukkan perubahan wujud benda yang juga disebabkan oleh kalor ya, yaitu peristiwa pengkristalan. Nah, pengkristalan yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat ya, dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Nah, contohnya yaitu peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor. Nah, adalah salju dan gas yang didinginkan ya. Contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut. Nah, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam ya. Nah, sekarang kita akan memberikan contohnya ya. Nah, untuk percobaan mengamati perubahan wujud benda ya, yang harus dipersiapkan yaitu alat dan bahan. Yang pertama yaitu 4 buah batu bata untuk membuat tungku ya. Yang kedua yaitu 1 buah lilin,
yang ketiga yaitu 1 buah kaleng susu bekas, dan yang keempat yaitu air laut atau larutan garam. Untuk cara kerjanya, yang pertama, buatlah tungku dengan meletakkan 2 tingkat batu pada tataran sejajar. Berikan ruang di tengah untuk lilin yang telah dinyalakan. Yang kedua yaitu isi kaleng susu dengan air laut hingga setengah bagian. Yang ketiga, jika tidak ada air laut, larutkan 1 sendok makan garam dapur dengan setengah kaleng air suhu ruangan ya. Yang keempat, larutkan kaleng susu bekas berisi air lalu atau larutan garam ke atas tungku. Yang kelima, diamkan hingga air di dalam kaleng mendidih dan menyusut. Nah, amati apa yang terjadi ya. Setelah kita melakukan pengamatan, nah ini adalah hasilnya ya. Yang pertama, bahan air laut. Nah, perlakuan ya, dipanaskan dalam kaleng bekas menggunakan lilin yang bertujuan untuk menguapkan air laut agar supaya terbentuk garam ya. Nah, untuk hasil pengamatan, saat proses pemanasan volume air berkurang karena air laut menguap dan lama-kelamaan terlihat endapan putih atau garam ya. Endapan putih semakin banyak dan volume air semakin berkurang hingga akhirnya terbentuklah garam yang halus. Nah, kesimpulannya yaitu perubahan garam dari air laut yang dilakukan dengan cara proses penguapan dengan menggunakan pemanasan lilin menunjukkan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat atau yang disebut dengan pengkristalan. Peristiwa mengkristal merupakan kebalikan dari menyublim ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang seni rupa daerah Indonesia ya. Seni rupa daerah Indonesia adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Nah, seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Nah, seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan meliput seni tekstil ya, batik, tenun, dan songket. Nah, seni anyam yaitu seni ukir, seni keramik. Nah, hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk 2 dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk 3 dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu telah tahu bahwa pelajaran harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, selain memahami ilmu pengetahuan, seorang pelajar juga harus dapat menyeimbangkan dirinya dengan kemampuan memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya. Salah satunya yaitu keindahan yang dapat dinikmati dalam seni rupa ya. Hasil karya seni rupa telah menjadi bagian dari peradaban manusia, termasuk nenek moyang kita. Bentuk seni rupa seperti seni tekstil, batik, tenun, dan songket, seni anyam, seni ukir, seni keramik, seni lukis, dan seni patung. Keindahan karya-karya seni rupa terdapat pada bentuk dan warnanya. Dengan mengenal berbagai bentuk karya seni, kamu dapat merasakan keindahan dengan baik. Nah, mari kita simak bacaan berikut ini untuk memahami berbagai jenis seni rupa tanah air sejak zaman nenek moyang
pertama yaitu seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam. Untuk menimbulkan perasaan keindahan, seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali ya. Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagai besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis. Nah, seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah wayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Para pelukis menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Nah, kanvas yang digunakan berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras, lalu dijemur di bawah matahari. Nah, setelah dijemur, kain digosok agar permukaannya halus dan siap untuk disketsa. Nah, selain seni lukis daerah dari Kemasan, seni lukis kaca Cirebon juga merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Nah, seni lukis kaca Cirebon dibuat dengan cara terbalik, menggunakan media kaca. Sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca, lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas. Salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik Cirebon dengan menggunakan motif mega mendung yang terkenal ya. Nah, karya seni yang selanjutnya yaitu seni patung daerah. Nah, seni patung daerah adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Nah, patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk. Nah, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik merutaut, memahat ya. Nah, salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Nah, masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karenanya, tema pemahatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka ya. Walaupun hanya menggunakan peralatan sederhana seperti kapak, batu, pisau dari tulang, dan paku yang dipipihkan. Nah, patung yang dihasilkan bernilai estetika dengan dan religius yang sangat tinggi ya. Nah, yang ketiga yaitu seni kriya. Nah, seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai sehari-hari seperti seni tekstil berupa batik, songket dan tenun. Nah, selain itu terdapat pula seni anyam dan seni ukir. Nah, seni anyam merupakan seni menjalin, bahkan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Seni anyam dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. Nah, bahan-bahan yang digunakan pun sangat beragam ya. Misalnya bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Nah, seni anyam digunakan untuk membuat
membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Nah, perhatikan beberapa contoh seni anyam berikut ini ya. Nah, ini adalah seni ukir juga. Nah, seni ukir juga telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Nah, seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri. Nah, sesuai dengan budayanya, masyarakat seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Nah, ukiran Jepara, Jawa Tengah, berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Setelah kita belajar tentang seni ukir, sekarang kita akan mencontohkan ciri-ciri dari daerah asal ya, perbedaan dari daerah asal kita masing-masing. Nah, yang pertama yaitu ada seni tekstil dari batik Pekalongan. Yang kedua ada seni anyaman, tikar, mendong dari Wonosobo. Yang ketiga yaitu seni ukiran dari Jepara. Nah, untuk kegunaannya yaitu seni tekstil yaitu benda pakai. Nah, untuk yang seni anyaman yang dari Wonosobo yaitu benda pakai. Nah, untuk yang seni ukir dari Jepara yaitu kegunaannya benda pakai dan benda hias. Nah, untuk bentuknya dari seni tekstil yaitu 2 dimensi, sedangkan untuk seni anyaman yaitu 2 dimensi, dan untuk yang seni ukir yaitu 3 dimensi. Nah, untuk warnanya dari seni tekstil yaitu bisa warna merah, biru, hijau, violet, dan oranye. Nah, sedangkan untuk seni anyaman yaitu bisa berwarna biru, merah, hijau, dan ungu. Nah, sedangkan untuk warna ukir Jepara yaitu warna coklat. Nah, untuk ciri-ciri motif hias seni tekstil yaitu hewan dan tumbuhan. Sedangkan untuk seni anyaman yaitu songket, batik, dan lurik. Nah, sedangkan untuk seni ukir yaitu tumbuhan. Nah, untuk ciri-ciri bahannya yaitu seni tekstil itu menggunakan bahan kain. Nah, sedangkan untuk seni anyaman itu menggunakan bahan bambu, dan sedangkan seni ukir Jepara yaitu menggunakan bahan kayu. Nah, ciri-ciri yang terakhir yaitu teknik pembuatan. Nah, untuk seni tekstil yaitu menggunakan tulis dan cap. Sedangkan anyaman yaitu menggunakan teknik anyam. Nah, sedangkan untuk seni ukir Jepara yaitu carving ya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri kerajinan daerah asal Jawa Tengah ya. Nah, itu tadi adalah materi untuk pembelajaran pada hari ini ya. Hari ini kita telah belajar tentang kata baku, terus karya seni, terus ada belajar tentang peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan ya. Nah, untuk anak-anak nanti untuk soal evaluasinya menggunakan Google Form ya. Nanti linknya dikirimkan ke grup. Nah, anak-anak dari Bapak cukup sekian ya. Jangan lupa untuk 3M-nya, jaga selalu kesehatan ya. Dari Bapak cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.